Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about question words again. In this material, we will continue the material last week. Jadi hari ini itu kita tetap membahas tentang question words seperti last week minggu lalu, tetapi bedanya itu minggu lalu itu kita membuat question words berdasarkan artikel atau informasi yang ada di artikel yang kita telah pilih. Tapi untuk pertemuan hari ini itu kita akan belajar bagaimana cara menjawab question words ketika kalian bertemu kata tanya itu. Sebenarnya materi hari ini itu sangat mudah karena kita hanya menjawab pertanyaan yang telah ada. Jadi nanti tugas kalian pada pertemuan hari ini itu kalian akan menjawab pertanyaan yang telah teman kalian buat minggu lalu, kemudian kalian akan jawab. Kalian akan jawab pertanyaan tersebut berdasarkan informasi yang ada di artikel yang mereka pilih. Oke, nanti kita bahas di grup mengenai tugas hari ini. Oke, kita bahas saja materi untuk hari ini mengenai how to answer the question words. Jadi yang pertama itu yang akan kita pelajari, yang pertama what atau apa. Jadi seperti yang saya telah jelaskan minggu lalu bahwa question word what ini itu dia menanyakan sebuah benda atau hal tertentu. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada contoh question word yang menggunakan question word what. Oke, yang pertama itu what is your favorite color? Apa warna kesukaanmu? Jadi cara menjawabnya itu seperti ini. My favorite color is red. Warna kesukaanku merah. Yang perlu kalian pahami atau kalian garis bawahi bahwa begini. Untuk ketika kalian menemukan pertanyaan seperti ini atau pertanyaan apapun itu, sebenarnya ketika kalian hanya menjawab red, it's not problem. Itu tidak masalah ketika konteksnya kalian dalam percakapan. Maksudnya dalam conversation, dalam speaking, it's not problem. Tapi ketika kalian dalam situasi sedang writing atau menulis dalam bahasa Inggris, it's wrong, itu salah karena kita harus menjawab sesuai dengan struktur berdasarkan pertanyaan yang maksudnya struktur seperti ini. What is your favorite color? Jadi jawabannya itu my favorite color is red. Jadi kalau dalam writing formatnya itu seperti ini. Tapi ketika kalian dalam speaking, kalian hanya menjawab red, it's not problem, itu tidak masalah. Tapi kalau dalam writing, kalian harus menuliskan kembali apa pertanyaannya. Seperti ini, what's your favorite color? Jadi jawabannya itu my favorite color is.
Oke? Kalian harus menuliskan pola pertanyaannya kembali. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Contohnya, what did you buy last night? Apa yang kamu beli kemarin malam? Contoh jawabannya, I bought English book last night. Saya membeli buku bahasa Inggris kemarin malam. Kenapa di sini dia bought? Bought itu adalah verb 2, kata kerja bentuk kedua dari buy. Kenapa dia pakai kata kerja bentuk kedua? Karena pertanyaannya ini itu lampau. Kenapa kita tahu kalau ini lampau? Karena pertanyaannya itu mengandung kata did dan di sini ada keterangan waktu yaitu kemarin malam, last night. Berarti itu adalah dia itu menanyakan sesuatu yang lampau. Jadi untuk menjawabnya seperti ini, kalian harus menggunakan past tense. I bought English book last night. Saya membeli buku bahasa Inggris kemarin malam. Oke? Seperti yang saya tadi katakan, ketika kalian hanya menjawab English book, ketika ada pertanyaan seperti ini, it's not problem kalau dalam speaking, but in writing is wrong. Tapi dalam menulis itu salah. Kalian harus membuatkannya dalam sebuah kalimat yang utuh. Oke, kita move. Who yang artinya siapa. Ketika ada question word who, berarti dia menanyakan seseorang. Oke, di sini ada pertanyaan. Who are your best friends? Siapa teman terbaikmu? My best friends are Ani and Anna. Teman terbaik saya adalah Ani dan Anna. Oke? Who will become the next leader? Siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya? My uncle will become the next leader. Paman saya atau om saya akan menjadi pemimpin selanjutnya. Oke, kita lanjut saja ya, karena seperti yang saya tadi katakan bahwa materi ini sangat mudah. Where yang artinya di mana. Ketika ada pertanyaan atau question word where, berarti dia menanyakan sebuah tempat. Oke, kita lihat contohnya. Where is his home? Di mana rumahnya? His home is beside my home. Rumahnya berada di samping rumahku. Where will you save your money? Di mana kamu akan menyimpan uangmu? I will save my money in the bank. Saya akan menyimpan uang saya di bank. Oke, kita lanjut lagi. When yang artinya kapan, dan ini menanyakan waktu ya. Oke, kita lihat. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? My birthday is on July. Ulang tahun saya pada bulan Juli. When does Anissa come your home? Kapan Anissa datang ke rumahmu? Anissa comes my home at 7 o'clock. Anissa datang ke rumahku pada pukul 7. Oke, kita move
question word why yang artinya mengapa, dan question word ini dia itu menanyakan sebuah alasan terhadap suatu hal. Okay, let's see. Why were you late yesterday? Mengapa kamu terlambat kemarin? I was late yesterday because I helped my mother to clean our house. Saya terlambat kemarin karena saya menolong ibu saya membersihkan rumah kami. Selanjutnya, why do you learn English? Mengapa kamu belajar bahasa Inggris? I learn English because I like it. Saya belajar bahasa Inggris karena saya menyukainya. Oke? Oke. Which yang artinya yang mana. Oke, kita lihat contohnya. Which book is yours? Buku yang mana milikmu? Jawabannya, the blue book is mine. Buku yang berwarna biru milikku. Selanjutnya, which subject do you like today? Pelajaran yang mana yang kamu sukai hari ini? I like English subject today. Saya suka pelajaran bahasa Inggris hari ini. Selanjutnya kita move ke how. How seperti yang kalian lihat yang artinya bagaimana, dan ini menanyakan cara atau manner. Dan seperti yang kita telah pelajari bahwa how itu, pertanyaan how ini artinya bukan hanya bagaimana, tetapi question word how ini dia bisa ditambahkan suatu kata untuk menanyakan suatu hal, contohnya how far, how long. Jadi arti pertanyaannya itu menjadi berubah ketika how far berarti dia menanyakan berapa jauh, sedangkan untuk how long dia menanyakan berapa lama. Jadi bukan lagi artinya bagaimana, tapi dia memiliki arti tersendiri. Okay, let's see. How far is your home from this school? Berapa jauh rumahmu dari sekolah ini? My home from this school is around 2 kilometers. Rumah saya dari sekolah ini sekitar 2 kilometer. How long will you go to Mecca? Berapa lama kamu akan pergi ke Mekah? I will go to Mecca over 5 to 6 days. Saya akan pergi ke Mekah selama 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, di sini poin dari materi hari ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa di akhir nanti atau tugas kalian hari ini itu akan menjawab pertanyaan yang telah teman kalian buat berdasarkan artikel yang mereka pilih. Oke? Jadi seperti minggu lalu saya punya artikel sendiri, dan saya membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang ada di artikelnya, yaitu pertanyaannya, who are the participants in this study? Siapa partisipan dalam penelitian ini? Jawabannya itu, the participants in this study are learners and teachers from a university in mainland China. Jadi seperti yang kita lihat
Di sini the present study involves learners and teacher bla bla bla. Jadi ketika kita, seperti yang saya tadi katakan, ketika kita ingin menjawab sebuah pertanyaan seperti ini, please biasanya saya selalu melihat mahasiswa ketika ada sebuah pertanyaan, dia hanya langsung mengambil kata-kata itu, kata-kata yang ada di bacaan atau yang ada di artikel. Jadi please ya, ketika ada sebuah pertanyaan, kalian harus menjawabnya berdasarkan bentuk pertanyaan itu. Contohnya seperti ini, who are the participants in this study? Jadi, kalian harus menjawab the participants in this study are. Please, jangan langsung ambil kata-kata ini ya. The present study involves. Please, jangan. Karena dia punya bentuk pertanyaannya tersendiri. Walaupun untuk jawabannya itu never mind, tidak masalah, kalian ambil yang ini, yang learners sampai China ini tidak masalah, tapi untuk pengantarnya ini kalian jangan langsung ambil, kalian langsung take and write the answer. Please don't do like that. Oke, kalian harus menuliskan menuliskan berdasarkan apa yang ditanyakan. Iya. Oke, I hope you understand what I mean. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Minggu lalu juga saya buat pertanyaan seperti ini. What is the purpose of this study? Jadi, what is the purpose of this study? Apa sih tujuan penelitian ini? Seperti yang kalian lihat di sini ada kalimat bahwa tujuan, the purpose of this present study is. Jadi saya di sini menuliskan the purpose of this study is. Walaupun jawabannya ini saya tag, I tag, tapi awalannya itu saya tidak pakai present study karena pertanyaan saya, there is not present study in this question. Seandainya pertanyaan saya seperti ini, what is the purpose of the present study? Saya bisa langsung tag all of the sentence in this article. Ketika saya pertanyaannya seperti itu, tapi karena pertanyaan saya, what is the purpose of this study? Jadi saya harus mengawalinya seperti ini. The purpose of this study is. Oke, kita lanjut. Gelas ini seperti ini. Ada informasi, terus ada pertanyaan. How long did the study last? Berapa lama penelitian ini berlangsung? Menghabiskan berapa lama? Jadi jawabannya, the study lasted 16 weeks. Seperti yang kalian lihat, informasi itu mengatakan this experimental study lasted 6 weeks.
Okay. Okay, this is the last explanation for this material today, and I hope all of you understand how to answer the question words. Dan yang paling penting sih, kalian harus mengerti bagaimana cara menjawab question word berdasarkan question yang maksudnya berdasarkan pertanyaannya. Bukan kalian hanya take informasi, mengambil informasi di sebuah artikel atau sebuah teks, and then you put atau you write it. Jadi jangan hanya copy paste kata-katanya. Kata-katanya never mind kalian copy paste berdasarkan apa yang ditanyakan, seperti yang saya tadi katakan, tapi ingat, jangan mengambil pendahuluannya, seluruhnya, kecuali pertanyaannya juga itu sesuai dengan kalimat yang ada di teks tersebut. Oke, sekali lagi saya berharap kalian mengerti apa yang saya jelaskan, dan saya harap juga kalian bisa improve yourself, mengembangkan diri kalian, mengembangkan apa yang kalian miliki, seperti kalian jangan lagi copy paste jawaban pada sebuah teks ketika ada sebuah pertanyaan. Jadi kalian harus menjawab berdasarkan bentuk pertanyaannya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan atau penjelasan hari ini. Thanks for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.